Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan pagi hari ini dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. program BPJS Kerjaan. Terima kasih juga kepada Pak Sek, Pak Muhammad Miftah Akbar sudah hadir di kegiatan ini ya Pak ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Untuk pertama-tama, sambutan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan kepada Ibu Salvela Tuhin. Tes. Kalau mau kasih mati ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera dan selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, yang terhormat mewakili Ketua KPU Kabupaten Tojo Una Pak Akbar. Bapak Ibu Badan Ad Hoc ada PPK, PPS, Antarli, mungkin juga ada yang hadir dari non-ASN, komisioner dari KPU, yang berbahagia teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Pertama-tama Bapak Ibu saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat sehingga kita bisa ada dalam suatu kegiatan walaupun saat ini kita bisanya secara online atau secara Zoom untuk melakukan sosialisasi terkait manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Tojo Una. Bapak Ibu sekalian, yang melatar belakangi untuk kegiatan kita di pagi hari ini adalah tindak lanjut dari Inpres 2 tahun 2021 terkait arahan dari Presiden atau instruksi Presiden untuk seluruh menteri maupun sampai ke daerah, pimpinan daerah, gubernur, wali kota, bupati, mengarahkan untuk semua pekerja itu bisa menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini sudah dikerjasamakan juga oleh Ketua KPU Pusat, Ketua KPU RI, dan kemarin sudah disosialisasikan juga di KPU Provinsi, di mana disepakati untuk seluruh badan EHO bisa menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga langkah awal dari Kabupaten Tojo Una dalam melakukan sosialisasi hanya saja untuk keterbatasan waktu sehingga kami fasilitasi melalui sosialisasi secara online bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, beberapa daerah juga sudah melakukan sosialisasi dan hampir sebagian besar sudah terdaftar. Malah ada yang sudah bisa merasakan manfaatnya. Jadi nanti pada saat sosialisasi lagi nanti akan ditunjukkan beberapa daerah tersebut. Kemudian untuk Tojo Una, mudah-mudahan kami harapkan setelah sosialisasi ini bisa segera untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa dilindungi dalam bertugas ke depannya sampai dengan terselenggaranya pemilu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Musalvia, Kepala BPJS Kerjaan. Selanjutnya untuk sambutan dari Bapak Akbar selaku Sekretaris Tojo Una, silakan Pak. Ya,
Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ampana, Ibu Salvia, beserta jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kecamatan Tojo Una, Kabupaten Tojo Una, yang saya hormati Ketua PPK dan anggota PPK se-Kabupaten Tojo Una, yang saya hormati Ketua dan anggota PPS se-Kabupaten Tojo Una, dan sekretariat PPK maupun sekretariat PPS yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti salah satu kegiatan yang bersifat positif dan mempunyai manfaat kepada kita semua. Salam tak lupa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ajaran beliau sehingga sampai hari ini kita dapat merasakan indahnya itu Islam. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya menyampaikan kepada Ibu Kepala BPJS, Ibu Salvia, sudah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini sudah dapat kita laksanakan walaupun dilakukan secara daring. Permohonan maaf juga, permohonan maaf saya disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Tojo Una, Pak Dirwan Saputra, karena hari ini berhalangan untuk mengikuti kegiatan ini dan mewakilinya kepada saya, karena beliau lagi mengikuti kegiatan BIMTEK pencalonan di KPU Provinsi. Bapak Ibu PPK dan PPS yang saya banggakan bahwa sesuai surat Ketua KPU Republik Indonesia nomor 267 tanggal 21 Maret tahun 2023, bahwa kita KPU Kabupaten Kota itu diinstruksikan untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk bagaimana baik itu KPU, PPK, PPS itu terlindung di BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini sangat penting menurut kita semua, karena BPJS Ketenagakerjaan ini dapat dilakukan dapat disupport oleh pemerintah daerah maupun dapat juga dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi belum hilang di benak kita bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2019 itu banyak saudara-saudara kita selaku penyelenggara pemilu waktu itu, sekitar 500-an menjadi korban dari beberapa kejadian. Saya rasa ini penting dan ini langkah pemerintah yang sangat positif bagi kita sekalian dan sangat bermanfaat, karena perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menurut kami itu dapat melindungi Bapak Ibu PPK maupun PPS selama melaksanakan tahapan pemilu maupun tahapan pilkada nantinya. Karena di KPU sangat konsentrasi terhadap hal ini. KPU juga sudah menerbitkan surat keputusan KPU nomor 59 terkait dengan santunan kecelakaan kerja bagi badan ad hoc, dan itu bisa dilaksanakan secara bersamaan. Artinya Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri sebagai
peserta tenaga kerjaan aktif dan dapat menerima manfaat, sekaligus juga dapat menerima santunan ketika mengalami kecelakaan kerja dari KPU sendiri. Jadi bisa double, tapi hal itu sebenarnya kita tidak menginginkan adanya terjadinya kecelakaan kerja. Tapi bila mana hal itu terjadi, alhamdulillah kita sudah dapat mengantisipasinya lewat beberapa atau mendaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira ini sangat penting Bapak Ibu PPK maupun PPS. Tolong nanti saya minta ke masing-masing ketua PPK dan ketua PPS menyampaikan informasi ini kepada anggotanya maupun sekretariat PPK atau PPS yang non ASN itu untuk dikoordinir. Masing-masing ketua mengkoordinir anggotanya untuk bisa mendaftarkan diri sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kami dapat juga mengkoordinir dari kecamatan-kecamatan, dari PPK-PPK, dari PPS, untuk menyampaikan nama-nama atau data dari Bapak Ibu semua, PPK maupun PPS, untuk kami sampaikan ke BPJS nantinya. Saya kira ini penting nanti secara detail manfaatnya dan perhitungannya nanti pihak BPJS akan menyampaikan secara detail. Tolong juga bagi ketua PPK dan PPS, bagi anggotanya yang belum hadir, tolong di-share di grup PPS-nya masing-masing, karena saya sudah mengirimkan juga di grup PPK dari 2 hari kemarin ini undangan. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada AC sambutannya. Ini sebelum kita mulai ke kegiatan inti, mungkin pada ketua PPK dan PPS bantu untuk juga untuk terkait tadi ini. Selanjutnya untuk paparan akan dijelaskan oleh Jasa Kerjaan pada Ibu Safia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di saat ini saya akan memulai dengan paparan terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi badan ad hoc di KPU, khususnya untuk Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, ini dasar yang melatar belakangi kami melakukan sosialisasi juga di saat ini. Jadi dari Inpres nomor 2 tahun 2021 terkait optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana dari menteri hingga gubernur dan bupati wali kota diarahkan atau diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja, baik yang menerima upah ataupun tidak menerima upah atau pekerja informal, termasuk di dalamnya itu yang status non-ASN, penyelenggara pemilu seperti Bapak Ibu sekalian di wilayahnya, untuk menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, atas instruksi Presiden tersebut, setelah dikoordinasikan dari KPU RI juga menyurat ke seluruh KPU di provinsi dan kota kabupaten
untuk diinstruksikan KPU Kota Kabupaten melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga BPJS Ketenagakerjaan agar penyelenggara pemilu ini bisa menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diakomodir oleh pemerintah daerah ataupun secara mandiri. Itu. Dan kemudian melaporkan hasil koordinasinya pada KPU pada kesempatan pertama. Itu yang merupakan landasan kita melakukan sosialisasi dan perlindungan bagi Badan ad hoc KPU. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini contoh di beberapa daerah yang sudah mengimplementasikan perlindungan bagi badan ad hoc. Jadi di Bualemo, Gorontalo, ini minggu lalu sudah menyerahkan kartu peserta. Jadi sudah terdaftar seluruhnya. Kemudian di Goa juga sudah dilakukan sosialisasi dan juga terdaftar. Ini di Selayar sudah sosialisasi dan terdaftar, dan ada yang sudah merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini ada penyerahan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta bagi ahli waris. Karena pada saat terdaftar dalam tugasnya mengalami risiko meninggal dunia. Nanti untuk lebih lengkapnya pada saat kami paparkan terkait manfaat. Baik, ini Bapak Ibu, untuk kepesertaan bagi badan ad hoc ini karena menerima upah dari pemberi kerja atau menerima ada honornya, sehingga masuk dalam segmentasi kepesertaan penerima upah. Itu. Nah, ini yang kami dapatkan datanya untuk Tojo Una-Una komisioner 5 orang, non ASN-nya 12 orang. Nah, untuk non ASN sendiri itu sudah terdaftar sebenarnya dari tahun lalu melalui KPU Kabupaten Tojo Una-Una, tapi untuk tahun ini dilanjutkan pembayaran terpusat melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi yang untuk non-ASN-nya sudah terdaftar. Kemudian ada PPK 60 orang, BPS 438 orang, dan Pantarli 511 orang. Nah, untuk program yang kami akan jelaskan, yang di mana nanti program ini menjadi suatu perlindungan bagi Bapak Ibu sekalian, Badan ad hoc, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian atau JKK dan JKM. Nah, manfaatnya apa aja Bapak Ibu sekalian? Saya mulai dari yang pertama, yaitu jaminan kecelakaan kerja, di mana perlindungan ini atas risiko kecelakaan dalam bekerja, mulai dari Bapak Ibu berangkat dari rumah. Jadi ketika keluar dari pintu rumah, itu sudah terhitung perlindungannya. Kemudian pulang, perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah sebelum masuk rumah. Kemudian di tempat kerja, jadi selama Bapak Ibu bekerja di kantor ataupun dalam perjalanan dinas. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian koordinasi dari Tojo Una-Una, ditugaskan untuk koordinasi ke provinsi. Nah, itu termasuk dalam perjalanan dinas, itu pun dilindungi. Seperti itu. Bapak Ibu untuk pekerjaannya di lapangan sehari-hari, itu pun menjadi ruang lingkup kecelakaan kerja dan seluruhnya itu dilindungi jika terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Nah, manfaat yang pertama adalah perawatan tanpa batas biaya. Jadi perawatan tanpa batas biaya ini yang dimaksud adalah perawatan jika terjadi kecelakaan kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya jika dalam bertugas Bapak Ibu mengalami risiko kecelakaan kerja dan butuh perawatan di rumah sakit,
kami akan biayai tanpa batas biaya, jadi unlimited. Seberapa besar biaya yang dibutuhkan, itu akan kami cover. Jadi tanpa batas biaya atau unlimited. Selama itu termasuk dalam kecelakaan kerja. Kemudian ada santunan sementara tidak mampu bekerja, Bapak Ibu. Santunan sementara tidak mampu bekerja ini diberikan bagi Bapak Ibu yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan atas keterangan medis atau keterangan dokter, Bapak Ibu diminta untuk istirahat selama beberapa bulan atau beberapa hari. Nah, santunan sementara tidak mampu bekerja inilah yang kami akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk 12 bulan pertama 100% upah. Bulan berikutnya sampai sembuh itu 50%. Kemudian ada santunan meninggal sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Ini jika terjadi risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dalam bekerja, diberikan santunan bagi ahli sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Jadi kalau seumpamanya yang akan Bapak Ibu yang akan dilaporkan upahnya itu adalah upah minimum Kabupaten Tojo Una-Una untuk sekarang ini di 2.599.546 dikali 48, jadi santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja itu sebesar 124 juta sekian. Nah, itu yang menjadi manfaat santunan meninggal akibat kecelakaan kerja. Kemudian ada juga yang namanya santunan cacat total tetap. Itu sebesar 56 kali upah. Ini cacat total tetap ini berdasarkan keterangan dari dokter yang menangani jika terjadi risiko kecelakaan kerja. Kemudian ada manfaat beasiswa. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu yang sudah join dari awal sempat menonton video testimoni dari ada ahli waris yang ditinggalkan yang bekerja pada salah satu perusahaan. 2 orang anaknya itu mendapatkan beasiswa karena almarhum suaminya itu mengalami risiko kecelakaan kerja dan meninggal. Sehingga kedua anaknya itu mendapat beasiswa dari SD untuk anak yang pertamanya, dan anak yang keduanya karena belum sekolah ditunggu sampai masuk TK itu baru diberikan beasiswa hingga dengan jenjang kuliah. Itu. Nanti untuk lebih detailnya berapa per tahunnya, berapa per jenjangnya itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada home care. Home care service ini jika terjadi risiko kecelakaan kerja dan si tenaga kerja ini tidak mampu untuk bisa perawatan di rumah sakit, ini bisa mengajukan home care. Tapi untuk saat ini untuk home care sendiri kami sementara lagi menjajaki untuk bekerja sama dengan rumah sakit di Kota Palu, yaitu Rumah Sakit Samaritan. Kemudian ada juga namanya Back to Work atau program bekerja kembali. Nah, ini biasanya kami berikan kepada perusahaan, pekerja di perusahaan yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan cacat, sehingga biasanya kalau di perusahaan itu kalau pekerja cacat akan diberhentikan. Tapi dengan adanya program ini, kami akan berkomunikasi dengan perusahaan sehingga si pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja akan dipekerjakan kembali di perusahaan tersebut walaupun tidak dengan bidang sama seperti sebelum dia mengalami kecelakaan kerja dan cacat. Kemudian ada tambahan sedikit Bapak Ibu, ada juga biaya angkutan. Jika terjadi risiko kecelakaan kerja, itu sesuai plafonnya, ada darat, laut, dan udara. Jadi contoh jika terjadi risiko kecelakaan kerja di Tojo Una-Una, dan Bapak Ibu kemudian butuh perawatan lebih lanjut ke Palu, kan ada biaya pengangkutannya. Nah, untuk biaya pengangkutan itu kami tanggung sesuai batas maksimalnya.
Untuk manfaat yang kedua, Bapak Ibu, adalah jaminan kematian. Ini perlindungan bagi pekerja yang mengalami risiko kematian tidak melihat apa penyebab kematiannya. Dan ini manfaat uang tunainya diberikan kepada ahli waris yang mengalami risiko meninggal dunia. Jadi risiko meninggal dunia ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, sedangkan untuk jaminan kematian diberikan untuk risiko meninggal dunia tanpa melihat penyebabnya. Jadi Bapak Ibu mungkin contoh kalau meninggal akibat sakit, meninggal akibat kecelakaan tapi bukan dalam bekerja, mungkin cuma jalan-jalan, kemudian risiko kecelakaan dan meninggal, sampai dengan risiko meninggal akibat bunuh diri. Sebenarnya ini tidak disarankan, tapi ini kami perlu sampaikan. Karena untuk jaminan kematian kami tidak melihat apa penyebab kematiannya, kami akan berikan santunan besarannya sebesar 42 juta rupiah. Kemudian ada beasiswa, tapi untuk beasiswa bagi jaminan kematian ini ketentuannya minimal kepesertaan 3 tahun. Oke, lanjut. Untuk beasiswa yang tadi sampaikan, nah beasiswa ini Bapak Ibu diberikan jika terjadi risiko meninggal dunia baik akibat kecelakaan kerja maupun meninggal tanpa melihat penyebab lainnya. Nah untuk TK dan SD itu sebesar 1.500.000 per tahun. Dengan batas maksimal untuk jenjang sekolahnya itu secara normal untuk maksimal TK itu 2 tahun, kemudian SD itu maksimal 6 tahun. Sedangkan untuk SMP itu per tahunnya 2 juta rupiah, SMA 3 juta rupiah, dan untuk jenjang pendidikan universitas atau kuliah itu sebesar 12 juta per tahun Bapak Ibu. Jadi ini manfaat beasiswa yang sungguh luar biasa sehingga jika terjadi risiko meninggal si tenaga kerja bukan hanya mendapatkan santunan tapi anak-anaknya yang ditinggalkan itu bisa melanjutkan pendidikan dengan adanya beasiswa ini. Bapak Ibu sekalian. Beasiswa ini diberikan untuk maksimal 2 orang anak. Tidak melihat urutannya. Jadi contohnya ada 3 orang anak yang ditinggalkan, bisa dipilih 2 orang anak dari 3 orang anak tersebut. Jadi bisa anak yang pertama dan kedua atau yang kedua dan ketiga. Jadi itu dari tergantung dari ahli waris yang ditinggalkan. Dibayarkan per tahun dengan catatan harus tetap aktif bersekolah atau kuliah. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini setelah kita mengetahui manfaat apa saja dari BPJS Ketenagakerjaan, ini iuran yang ditawarkan bagi Bapak Ibu sekalian dengan 2 program tadi, yaitu program utama tadi itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri 0,24%. Ini kita upah yang diberikan adalah upah minimum dari Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi iuran per bulannya itu untuk 2 program ini adalah Rp14.037. Jadi totalnya 14.000. Ini iuran yang bisa dibilang sangat kecil karena kalau dihitung per harinya tidak cukup Rp1.000 kalau dihitung per harinya. Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan manfaat yang begitu besar untuk jaminan kematian 42 juta, jika kalau kita hitung-hitungan normalnya dari 14.000 ini kalau kita tabung per harinya itu membutuhkan beratus-ratus tahun untuk mencapai 42 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu untuk prosedur pembayaran dan pendaftarannya, ini kami sudah buatkan skema, jadi nanti tinggal dibikin kembali. Untuk pertama kalinya Bapak Ibu mungkin seperti tadi diinfokan Pak Sek, Pak Akbar, jadi nanti akan dikoordinir oleh KPU dan tetap berkoordinasi dengan kami, BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una untuk pengumpulan data berupa KTP, fotokopi. Ini karena sudah mau memasuki libur Lebaran, Bapak Ibu, kami bikin jadwal atau rentang waktunya hingga 5 Mei 2023. Gitu. Jadi diupayakan untuk sebelum tanggal 15 itu Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan semua data dan dilakukan pendaftaran sehingga sebelum tanggal 15 itu semuanya sudah bisa terdaftar sehingga Bapak Ibu semua sudah bisa terjamin atau dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dalam pekerjaannya, tugas sehari-harinya ini tahapan sudah masuk dalam tahapan pemilu bisa lebih aman. Jadi untuk semua risiko itu bisa dialihkan dan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Bapak Ibu sekalian yang nanti terdaftar aktif, untuk kartunya akan ketika pembayaran itu berlangsung, kartu secara online-nya akan langsung masuk pada email masing-masing untuk yang memiliki email. Kemudian untuk kartu fisiknya tetap akan kami berikan itu paling lambat 7 hari kerja setelah didaftarkan dan dibayarkan. Oke Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Nanti lebih lanjut dalam diskusi terbuka di saat ini Bapak Ibu nanti dipimpin oleh MC Pak Dimas. Ini adalah 3 nomor kontak person yang Bapak Ibu bisa hubungi jika ingin bertanya lebih lanjut ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada Ibu Safia atas materinya. Baik Bapak Ibu, itulah materi terkait program BPJS Ketenagakerjaan untuk Badan Ad Hoc KPU. Ini ada 2 program jasa kerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mana untuk iurannya itu korbannya 14.000 per orang. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita langsung dinyalakan mic-nya atau tidak bisa. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas terkait materinya tadi. Oh, ini tadi ada ini Pak, Ketua PPK PPS-nya boleh? Boleh langsung dinyalakan mic-nya aja Pak dari PPS. Enggak. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan Bapak. Dengan Bapak Ibrahim S. Labaco, PPK Ampana Kota. Halo. Ya, silakan Pak. Terkait dengan kartu BPJS yang sudah ada sama kita ini, Pak. Apakah
bagaimana maksudnya bagaimana dengan kartu BPJS yang sudah ada sama kita yang dikeluarkan dari masing-masing instansi, Pak? Apakah itu tetap berlaku untuk pemilu nanti atau bagaimana, Pak? Atau mau pakai yang BPJS yang sudah ada sama kita atau ada BPJS yang dikeluarkan baru lagi dari BPJS yang untuk pengguna petugas panitia ad hoc, Pak, khususnya PPK. Itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibrahim Labajo dari PPK Ampana Kota ya Pak ya. Ya, baik. Untuk Ibu Salvia mungkin bisa langsung. Iya, baik Bapak Ibrahim, terima kasih. Bapak mungkin diperjelas dulu Bapak untuk kartu yang Bapak pegang dapatnya dari instansi mana Bapak? Ya, dari instansi Pol PP, Bu. Oke, Honorer. baik. Jadi untuk yang Bapak tanyakan, berarti Bapak saat ini selain PPK, berarti Bapak juga sebagai non-ASN di Satpol PP Tojo Una-Una Bapak ya? Baik, Bu. Jadi Bapak untuk BPJS Ketenagakerjaan memang dimungkinkan sekali untuk satu orang itu bisa punya lebih dari satu kartu. Dikarenakan apa? Jadi satu orang bisa saja 2 atau 3 profesi atau pekerjaan Bapak. Contohnya seperti Bapak sendiri, selain sebagai PPK, Bapak juga sebagai non-ASN di Satpol PP. Nah, ruang lingkup dari pekerjaan keduanya ini berbeda, Bapak. Jadi memang untuk kartu yang di Satpol PP, yang dari Satpol PP, itu tidak berlaku jika terjadi risiko kecelakaan ketika Bapak menjalani tugas sebagai PPK. Sehingga memang keduanya butuh perlindungan Bapak, seperti itu. Nah, contoh lainnya Bapak yang selama ini sudah terdaftar, ada apa namanya yang honorer yang dibayarkan melalui pemerintah daerah, honorer Pemda Tojo Una-Una. Kemudian ketika pulang yang bersangkutan punya pekerjaan sampingan, contoh sebagai tukang ojek. Nah, itu didaftarkan juga pekerjaannya sebagai tukang ojek, sehingga dia punya 2 kartu dengan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Yang satunya selama bekerja sebagai honorer, yang satunya bekerja sebagai tukang ojek. Nah, itu dua-duanya dilindungi Bapak, seperti itu. Jadi memang dimungkinkan untuk 2 kartu karena perlindungan yang berbeda dalam ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Mungkin cukup jelas Bapak atau ada tambahan? Ada tambahan, Bu. Ini kartunya saya ini barangkali sudah 3 lembar ini. Kemarin juga ada BPJS tahun 2020 saya menjadi anggota PPK juga, ada yang diterbitkan mungkin dari KPU juga, masih ada sampai sekarang. Apakah itu sudah yang tahun 2020 kemarin yang dikeluarkan dari KPU? Apakah itu sudah dibukukan atau bagaimana? Atau masih berlaku atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Jadi Bapak kalau untuk yang honorer otomatis itu masih aktif karena setahu kami masih tetap dibayarkan. Sedangkan tidak, Bu, yang kartu BPJS saya yang 2020 kemarin, Bu, saya menjadi anggota PPK juga. Ya, yang pemilu tahun lalu Pak ya. 2020. Ya. Nah, itu sudah tidak aktif Bapak, karena kan untuk KPU sendiri dilindungi selama tahapan pemilu hingga pemilu, Pak. Tuh. Baik. Jadi memang dilanjutkan kembali Bapak untuk yang tahun ini, tahapan pemilu periode ini. Baik. Terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih Bapak, cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini juga ada di kolom chat ada Bapak Ramli Ismail. Pertanyaannya sama ya Bu ya.
Tadi bagaimana kalau dengan kartu BPJS yang sudah ada bisa diaktifkan kembali? Pertanyaannya sama ya Pak ya? Ketik di situ kalau mau bertanya, coba. Ketik di situ Nah, apa? Hah? Apa yang Linknya dari PPS Biga, boleh Udah angkat tangan. ditanyakan? Ah, itu PPSB ya. Iya, PPSB. Silakan Pak, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu dengan paparan tadi yang disampaikan. Cuma ada pertanyaan maksudnya, apakah tidak bisa pembayaran yang 14.000 tadi solewati dipotong di honorer? Halo. Iya. Sudah Bapak atau mau dilanjutkan? Apakah Cukup? DP pembayaran yuran, maksudnya pembayaran yuran tadi yang 14.000, apakah tidak bisa langsung dipotong honorer saja, kan di Kepulauan, Kecamatan Balai Besar. Terima kasih untuk sementara. Baik. Untuk pertanyaan terkait pembayaran yuran, kalau dari BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya bisa saja Bapak untuk pembayaran dipotong langsung dari honor. Lebih bagus karena memang bisa lebih efektif. Nah, untuk pengaturannya mungkin bisa dijawab apakah bisa atau bagaimana oleh Pak Sek, Pak Akbar, mungkin bisa dibantu. Apakah memang bisa langsung dipotong dari honor masing-masing PPK PPS atau bagaimana Bapak? Iya, baik Ibu Salvia, Abe. Terkait hal itu untuk PPS Biga, bahwa Bapak untuk sekarang ini kami semua pembayaran honorarium badan ad hoc itu kan melalui rekening RDP langsung ke rekening pribadi masing-masing, dan penyaluran honor di kami setiap bulannya itu dipantau langsung oleh KPU RI. Olehnya dalam pembayaran honorarium itu kami tidak dapat untuk sekarang memotong atau mengurangi selain alasan pemotongan pajak yang kami bayarkan setiap bulannya, karena laporan pembayaran juga setiap bulannya itu kami laporkan ke KPU Republik Indonesia melalui KPU provinsi yang formatnya hanya ada potongan pajak. Nah, tapi sekarang kan solusinya ada Pak, menurut saya. Kan sekarang PPK PPS setiap bulannya itu pasti ke Ampana untuk mencabut atau menarik anggaran operasionalnya. Saya kira waktu yang tepat juga pada saat menarik anggaran operasionalnya yang setiap bulan ke Ampana, itu juga bisa dapat langsung menyetorkan iurannya itu di kantor BPJS atau tempat jasa lainnya untuk pengiriman atau pembayaran BPJS-nya, BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira begitu mungkin Pak, karena pembayaran honorarium dengan pembayaran operasional PPK maupun PPS itu setiap bulannya pasti di hari yang sama kami bayarkan. Jadi ketika Bapak akan ke mana ke Ampana, ketua atau sekretarisnya itu bisa menitipkan karena pasti sudah terima juga honor setiap bulannya, karena selama ini kami membayarkan pasti bersamaan di hari yang sama antara operasional dan honorarium. Jadi saya kira itu bisa sekalian Pak dibayarkan langsung ke kantor BPJS-nya. Terima kasih PPS Biga dan Ibu Salvia. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Baik, mungkin tambahan Bapak sekedar usulan juga terkait proses pembayarannya. Dan nanti ini mungkin kami izin untuk buatkan grup sehingga bisa terkoordinir juga. Kemudian iuran per bulan ini kan
14.000. Nah, supaya lebih efektif juga bisa diusulkan. Jadi setiap kali pembayaran itu bisa per 3 bulan. Nah, kalau per 3 bulan saya hitung itu belum nyampe 50, jadi sekitar 40-an. Jadi supaya bukan per bulannya gitu, Bapak. Jadi tidak lebih efektif, tidak ribet, dibayarkan per 3 bulan sehingga nanti 3 bulan berikutnya lagi baru kita infokan pembayarannya seperti itu. Jadi lebih efektif, Bapak. Itu mungkin tambahan usulan, Bapak. Iya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanya? Langsung diaktifkan mic-nya saja Bapak Ibu kalau ada yang tanyakan. Boleh Bapak Ridwan Abdul, silakan Pak diaktifkan mic-nya. Silakan dari Bapak Riban. Pengaturan mic-nya Pak untuk Ya. di-unmute dulu. Suaranya masih belum muncul Pak, mohon maaf. Pengaturan. Waalaikumsalam, siap. Sudah muncul Pak. Ya Pak, dengar suara. Halo. Siap, sudah Pak. Ya, terkait BPJS ini Pak, apakah kami khususnya di wilayah kepulauan karena pengurusan secara keanggotaan, apakah kita harus wajib berangkat secara organik karena memikir tahapan yang kami kejar ini Pak. Mohon maaf Bapak, Pak Riban suaranya terputus. Mungkin Assalamualaikum. mungkin bisa di chat Bapak Riban, soalnya suaranya terputus. Mungkin Bapak Ibu yang jaringannya kurang bagus, mungkin ditanyakan melalui chat juga bisa Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti jaringannya sudah bagus, bisa langsung kan mic-nya saja. Ini ada yang raise hand dari Bapak Muhammad Arfan Bare. Pertama ini boleh Bapak, silakan. Diaktifkan mic-nya saja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tidak muncul. Halo, silakan Pak Bapak Arfan, Muhammad mau Arfan bertanya Bare. Pak Arfan. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ibu? PPS. Iya, saya Bayi PPS Bone Bayi 2. Yang saya ingin tanyakan, kalau yang PNS Pak bisa?
Kalau seandainya bisa, apa persyaratannya? Kemudian berurusan di mana? Itu saja, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya langsung ya, Ibu dari tadi mana? PPS Bonebay. Bonebay. Oke. Oke, Ibu, untuk PNS sendiri, untuk daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sudah kami akomodir perlindungannya melalui wadah korpri, Ibu. Karena kalau untuk PNS sendiri, perlindungannya itu dari dulu sudah diakomodir oleh Taspen, sehingga untuk perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaannya itu kami akomodir melalui wadah korpri dengan manfaat top up dari apa yang sudah didapatkan dari perlindungan Taspen. Seperti itu, Ibu. Jadi untuk manfaatnya sama Ibu dengan yang tadi kami jelaskan. Jadi kayak santunan meninggal, jaminan kematiannya 42 juta, untuk kecelakaan kerja dapat biaya perawatan unlimited, atau santunan kematian akibat kecelakaan kerja dapat 48 kali gaji. Nah, itu sama Ibu, tidak ada kurang satu manfaat pun, jadi sama persis. Untuk perlindungan melalui korpri itu berkoordinasi dengan ketua korpri atau pengurusnya, dalam hal ini bisa langsung ke BPKAD atau di bendahara masing-masing. Sudah sekitar 90% Ibu untuk korpri semua OPD itu sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu bisa menjawab, Ibu. Baik, mungkin sedikit tambahan juga. Terima kasih, Bu. Mungkin menanyakan Ibu, apakah PNS sudah terdaftar PNS, tetapi bisa juga terdaftar di sebagai badan ad hoc. Daftar lagi ke BPJS Ketenagakerjaan, bisa apa enggak seperti itu ya, Bu? Itu tetap bisa, Bu. Karena memang bukan bisa, memang harus juga. Kenapa? Karena memang di situ lingkup kerjanya berbeda, Bu. Kalau misalkan di PNS dan memang terdaftar juga sebagai badan ad hoc di KPU. Jadi memang perlindungannya pun berbeda. Sesuai dengan lingkup kerjanya. Ya. Boleh, silakan ada lagi. Ini yang sudah raise hand tadi, yang angkat tangan ada Pak Arfan Bahre dan Bapak Daeng Anca Haseng. Boleh, Pak? Silakan dinyalakan saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak Sumber. Tadi saya dari tadi yang dibicarakan masalah asuransi itu rata-rata cuma meliputi bagian darat. Artinya kecelakaan itu cuma dibicarakan fokusnya di darat. Nah, kita yang berada di kepulauan itu bisa saja juga celaka, Pak. Contohnya tenggelam di laut. Nah, ini apa masuk BPJS atau tidak? Karena kita ini interaksinya itu di laut. Apalagi sekarang cuaca ekstrim, kadang tidak bersahabat. Nah, maka dari itu saya ingin penjelasannya secara konkret terkait dengan musibah atau kecelakaan yang terjadi di laut. Demikian untuk sementara. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Boleh, Ibu, silakan. Baik, Pak Daeng Anca, pertanyaan yang bagus sekali, Bapak. Jadi memang tadi yang saya jelaskan itu contohnya kalau seumpamanya terjadi risiko kecelakaan di darat. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak kalau seumpamanya memang Bapak ini domisilinya atau bertugas di kecamatan di kepulauan. Nah, yang namanya lingkup kecelakaan kerja adalah berangkat maupun pulang
atau dalam di tempat kerja maupun perjalanan dinas Bapak. Jadi melalui apapun itu Bapak, mau darat, udara, ataupun itu semua dilindungi selama Bapak dalam perjalanan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi contoh, Bapak bertugas di kecamatan dan akan berkoordinasi kecamatan di kepulauan dan akan berkoordinasi di KPU provinsi. Seperti tadi mungkin setiap bulannya kata Pak Sek akan berkoordinasi terus di KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Otomatis harus menyeberang dari pulau ke darat di Ampana. Nah, dalam perjalanan Bapak dari keluar rumah sampai mau naik speedboat, naik kapal ke Ampana, terus selama Bapak bertugas di Ampana, kembali lagi ke rumah di kecamatan di Kepulauan, itu dilindungi Bapak. Jadi seperti itu. Intinya, selama ruang lingkup Bapak melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi. Mau di darat, laut, udara, itu dilindungi. Oke, mungkin cukup jelas Bapak? Jelas. Makasih narasumber. Ya, cukup jelas ya jawabannya. Ya, demikian. Baik, Bapak, terima kasih. Masih ada lagi, kita buka untuk maksimal 3 orang penanya ya. Boleh untuk 3 orang penanya lagi. Ini mungkin dari BPS Buntongi, boleh Bapak? Silakan. Halo Pak. Halo. Iya, sudah masuk Pak suaranya. Silakan. Terima kasih Pak. Ini Pak, yang saya ingin mau tanyakan, seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu, misalnya kan kalau ada ahli warisnya itu lebih, misalnya dalam keluarganya ada 3. Nah, terus kemudian dipilih hanya 2 begitu Pak. Terus kemudian ini Pak, ada dalam satu keluarga ini Pak, dia setiap bulannya BPJS-nya dibayar Pak. Nah, sementara untuk lanjutan di tingkat masing-masing sekolah itu Pak, dari SMA sampai kuliah itu ada memang jenjang-jenjangnya itu Pak. Misalnya salah satunya itu misalnya dia diadopsi begitu Pak, apakah masih dapat tunjangan BPJS ketenagakerjaan tadi atau bagaimana Pak, seperti beasiswa? Oke, baik. Ada lagi Pak? Iya, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab ya untuk pertanyaan dari PPS Buntongi Bapak terkait beasiswa. Ini didapat jika terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan kerja maupun di luar kecelakaan kerja. Nah, untuk 2 orang anak, ketika bapaknya atau ibunya sebagai pekerja yang didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan meninggal, artinya 2 orang anak dari berapapun anaknya yang ada saat itu, yang usia sekolah, akan mendapatkan manfaat beasiswa. Khususnya kalau untuk kecelakaan kerja itu tidak melihat berapa lama sudah terdaftar, sedangkan untuk jaminan kematian minimal sudah terdaftar 3 tahun. Nah, jadi maksudnya dipilih Bapak. Jadi saya contohkan 3 orang anak yang ditinggalkan. Yang 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Nah, dipilih 2 orang anak ini mana yang mau didapat beasiswanya. Jadi itu mungkin yang SMA dan SMP atau SMP dan SD. Tapi biasanya dari BPJS Ketenagakerjaan arahkan untuk memilih anak yang SMP dan SD. Kenapa?
karena manfaatnya maksimal, Bapak. Ini manfaatnya maksimal 174 juta. Jadi kalau SMA yang dipilih itu dimulai dari SMA sampai kuliah saja. Sedangkan yang dari SD berarti dari SD sampai kuliah. SMP sampai kuliah. Selama nanti persyaratannya itu dia melampirkan surat keterangan aktif setiap tahunnya. Jadi kita melihat bahwa si anak ini tetap masih aktif bersekolah. Jadi kami akan tetap berikan beasiswa hingga kuliah. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pemilihan untuk anak ahli waris yang akan mendapatkan beasiswa. Ayah, sudah. Belum. Kemudian bagaimana jika dalam kondisi dapat beasiswa anak tersebut diadopsi? Jadi Bapak, selama dia sudah ditentukan sebagai ahli waris untuk pertama kalinya pada saat orang tuanya itu meninggal dunia dan mendapat santunan, itu akan kami tetap berikan terus Bapak, karena dari akte kelahirannya itu untuk cara pertamanya itu akan membuktikan bahwa si anak ini adalah anak dari peserta yang meninggal dunia. Seperti itu. Jadi tetap mendapatkan beasiswa tersebut setiap tahunnya dengan melampirkan rapor terakhir dan surat keterangan masih aktif. Jadi tiap tahun dibaharui. Jadi bisa tahu bahwa oh ya anak ini tetap aktif bersekolah. Perjenjangnya tetap kami berikan per tahun. Oke, cukup jelas Bapak? Jelas Bu. Boleh satu lagi Bu bertanya boleh? Boleh, Satu silakan. lagi. Iya, makasih Bu. Gini Bu, ada ini Bu, misalnya dalam satu kakaknya itu Bu, tapi nama yang akan diahli wariskan itu nggak ada di dalam kartu keluarga Bu. Misalnya orang tua saya dan saya, terus kemudian misalnya saya kan mau ahli wariskan ke ponakan, tapi nama yang mau diahli wariskan ini nggak ada dalam kartu keluarga. Gimana itu Bu? Bagaimana? Mohon tunjuknya Bu. Terima kasih. Bapak untuk jaminan untuk klaim jaminan kecelakaan kerja meninggal ataupun jaminan kematian itu untuk ahli warisnya kami akan membutuhkan beberapa dokumen. Hanya kartu keluarga dan akta kelahiran Bapak untuk mencocokkan bahwa istri atau suami yang ditinggalkan maupun anak-anaknya merupakan bagian yang melekat pada si pekerja yang berisiko. Jadi tidak serta-merta juga yang tidak ada di kartu keluarga itulah yang tidak dapat. Jadi akan ada dokumen pembandingnya, contoh itu akte kelahiran. Jadi selama akte kelahiran itu bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari almarhum atau pekerja yang meninggal, itu bisa menjadi ahli waris yang akan menerima santunan maupun beasiswa. Jadi seperti itu Bapak. Oh, iya. Oke Bu, iya makasih Bu atas ini penjelasannya sangat bermanfaat bagi kami. Bu, terima kasih. Terima kasih Pak dari TPS Buntomi. Mungkin ini untuk dua penanya terakhir ya Bapak Ibu, karena memang kita keterbatasan untuk waktu. Jadi nanti kalau misalkan memang di luar ini ada yang ditanyakan, bisa nanti hubungi langsung ke kami. Nah, tadi kontaknya ada di sini. Ini untuk dua pertanyaan terakhir dari Pak Gunawan. Boleh sudah angkat tangan, ini boleh langsung diaktifkan mic-nya saja. Dinyalakan saja mic-nya Pak. Oke. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi saya dari PPK Walaya Kepulauan terkait kecelakaan. Jadi kita di Walaya Kepulauan ini ada perbedaan dengan yang ada di darat. Contoh kasus kemarin waktu kecelakaan sekretariat
Sekretariat PPK Tojo ya. Ya. Kemarin kalau kecelakaan di darat itu ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar kecelakaan karena ada luka di badan. Nah, bagaimana kalau kita yang di pulau kecelakaan tapi tidak mengalami luka? Bagaimana caranya kita untuk membuktikan bahwa kita itu kecelakaan di laut, ya, bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar? Apakah diminta dengan bukti fisik atau bagaimana? Mohon petunjuknya, Ibu. Apa darat laut itu berbeda? Kalau kecelakaan di darat maka ada bekas luka, tapi kalau kecelakaan di laut itu tidak ada bekas. Jadi saya minta petunjuknya, pencerahannya, Ibu. Itu yang pakai dia tahu juga. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik. Langsung dengan yang PPS dari Biga biar sekalian dijawab. Boleh. Silakan Pak dari PPS Biga, dan tanyakan lagi mungkin tadi ya. Oh, ya belum. Kalau mutilaka, kalau mutilaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasman Kelusu, Ketua PPS Biga. Yang mau ditanyakan ini Ibu terkait dengan sekretariat, apakah memang juga termasuk dua tenaga ketenagakerjaan, anggota sekretariat? Apakah masuk memang di BPJS? Baik, ada lagi Pak? Oke, baik, mungkin itu saja Bu, boleh bisa langsung jawab saja. Baik, pertanyaan dari PPK Walaya Kepulauan terkait kecelakaan di laut, Bapak ya. Oke, Bapak, untuk kecelakaan di laut kemungkinan besar itu tidak ada bekas atau yang dimaksud Bapak tidak ada bekas ya, karena mungkin jatuh atau apa. Nah, begini Bapak, di kami itu ketika kecelakaan kerja wajib dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Kemudian untuk kecelakaan bukan kecelakaan lalu lintas, itu ada 2 orang saksi sebagai saksi dari Bapak Ibu sekalian kecelakaan. Yang di darat kecelakaan di lalu lintas itu kan ada keterangan polisi. Sedangkan laut, selain dengan 2 orang saksi, Bapak, ada juga keterangan dari Syah Bandar. Kalau pulang pergi dengan kapal itu pasti ada izin Syah Bandar. Seperti itu. Jadi kalau ada kecelakaan, itu pasti ada keterangannya. Jadi selain 2 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Kemudian saya lanjut dulu Bapak Gunawannya dengan PPS Biga. Terkait sekretariat. Ya Bapak ya. Selama yang bersangkutan itu sebagai pekerja itu bisa didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Bapak. Seperti itu. Oke. Pak Gunawan mungkin ada tambahannya? Kemudian ada yang menarik Ibu tadi, karena kecelakaan tadi yang sifatnya melebar. Ya, Pak Gunawan. Di-unmute dulu, Bapak. Halo ya, halo. Ya, halo Bu. Pak. Ya Bu. Jadi Bu, begini Bu, kalau kita melakukan kunjungan kerja atau ada undangan ke kabupaten, mungkin kita itu menggunakan jasa
jasa angkutan kapal, Bu. Ada keterangan dari sahabat bandar pakai tiket. Nah, kalau bagaimana ceritanya kalau kita yang sedang melakukan kerja ya dalam monitoring desa-desa yang ada di Kecamatan Wailea Kepulauan, tidak ada pakai jasa jasanya sahabat bandar, tapi kita hanya menggunakan perahu. Jadi untuk membuktikan itu haruskah pakai saksi atau bagaimana, Bu? Terkait juga kalau ada saksi. Nah, kalau kita di perahu itu 5 orang, kalau tenggelam semua, tidak ada yang melihat. Jadi masing-masing menyelamatkan diri. Jadi tidak bisa mau ambil dokumentasi. Jadi mohon penjelasannya, Bu. Iya, ya Bapak. Jadi 2 orang saksi itu bukan berarti hanya yang ikut serta Bapak dalam perjalanan. Jadi bisa juga dengan si pemberi tugas Bapak. Jadi kan Bapak bertugas ini ada surat tugasnya, ada perintahnya baik lisan maupun tulisan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud 2 orang saksi bisa yang menyertai, jadi yang beserta Bapak dalam perjalanan, bisa juga dengan pemberi kerja atau bagian sekretariatnya. Seperti itu. Jadi itu penggantinya Bapak, 2 orang saksi ini pengganti dari surat keterangan kepolisian ataupun surat keterangan dari Syah Bandar. Itu yang dimaksud dengan 2 orang saksi. Cukup jelas Bapak? Oke, Bu. Makasih, Bu, atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk terakhir PPS Biga mungkin masih ada jaringannya mungkin. Sama dengan tadi pertanyaannya menyangkut perahu katinting, karena kebetulan di sini Pak Ibu rata-rata keliling itu menggunakan perahu katinting. Jadi mungkin sama pertanyaannya Ibu. Sudah terjawab Bapak ya? Sama ya? Ya sudah terjawab. Siap kalau begitu. Oke, mungkin diskusinya kita akhiri ini Bapak Ibu. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung hubungi saja ke kami. Di sini ada nomornya, bisa hubungi ke pribadi atas nama Dimas, atau rekan saya Vicky, atau Ibu pimpinan langsung, Ibu Salvia juga bisa nanti langsung ditanya. Ya, jika ada yang ditanyakan. Baik. Pak Ibu, tadi untuk materinya sudah saya kirimkan juga melalui kolom chat. Mungkin yang tadi baru join, langsung materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk closing statement mungkin bisa langsung Pak Sek KPU dari Bapak Muhammad Fitra Akbar. Persilahkan Pak. Iya, terima kasih Mas Dimas. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Ampana. Gimana Pak ganti ini? Atas pelaksanaan kegiatan ini. Sedikit saya menyampaikan kepada PPK dan PPS sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kami meminta untuk para ketua PPS untuk mengkoordinir anggota PPS-nya dan ketua PPK mengkoordinir anggota PPK sekaligus mengkoordinir PPS di wilayah kerjanya masing-masing untuk mendaftarkan sebagai BPJS Ketenagakerjaan aktif. Nanti hari ini saya mohon juga mungkin dari pihak BPJS mengirimkan ke saya format kebutuhan data apa yang dibutuhkan di awal untuk saya menyampaikan ke PPK dan PPS, dan data itu diisi oleh PPK PPS untuk disampaikan lagi ke BPJS melalui kami di KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Saya kira Bapak Ibu PPK PPS ini sangat penting dengan melihat penyampaian tadi dari materi yang Ibu Salvia sampaikan, bahwa dengan iuran hanya Rp14.000, manfaat yang kita dapatkan itu sangat besar Bapak Ibu. Saya kira ini penting buat kita semua. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa
santunan yang dari KPU itu dapat juga kami bayarkan ketika terjadi kecelakaan kerja, walaupun Bapak Ibu juga sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Jadi khusus dari KPU sesuai keputusan 59 itu tetap kami salurkan, walaupun Bapak juga mendapat santunan atau dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira manfaatnya sangat besar. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting buat kita semua. Dan kami menunggu respon cepat dari Bapak Ibu dalam waktu dekat ini. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus Bapak Ibu terkait atensinya di pada kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi kontak-kontak kami. Ini sudah kita berpamitan Bapak Ibu. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan mohon undur diri. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kekurangan dari kami. Jadi Bapak Ibu, kalau gitu kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Sek, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Parlan. Izin live. Waalaikumsalam. Parlan. Kantor Komdan. Siap salah Komdan. Siap salah. Ikan merah. Kalau mau jatuh di